Wah, luar biasa sekali ya nominasi dan juga pemenang yang baru saja kita umumkan. Salah satu atlet kebanggaan bangsa Indonesia yang baru saja kembali ke tanah air. Kita tunggu lagi aksi-aksi dari Megawati di lapangan tentunya ya. Dan begitu banyak juga sosok-sosok inspiratif yang membuktikan bahwa perempuan bisa bersinar. Ya, sebelum kita lanjut ke penghargaan-penghargaan lainnya pemirsa, selanjutnya ada yang spesial nih. Acara malam hari ini bukan sekedar awards. Kalau tadi kita lihat ada pagelaran busana juga. Berikutnya iNews Media Group sudah menghadirkan tokoh-tokoh perempuan inspiratif yang akan memberikan kita insight dan juga inspirasi tentunya. Tidak perlu berlama-lama lagi, kalau gitu saya langsung mengundang moderator yang luar biasa. Langsung saja kita sambut Anisha Dasuki dan Deswita Bionda. Terima kasih Sere Kalina. Selamat malam para pemirsa dan salam hormat untuk hadirin yang hadir di Jakarta Concert Hall pada malam hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini malam ini bukan hanya sekedar forum, ini adalah momen bersejarah. Tempat di mana gagasan besar dan semangat perempuan Indonesia ini bertemu untuk mengukir arah masa depan bangsa kita. Betul sekali Anissa, dan di ruangan inilah sudah hadir para perempuan hebat tentunya. Pemimpin, inovator, penggerak perubahan yang telah membuktikan bahwa kekuatan perempuan bukan hanya menginspirasi tapi juga menggerakkan roda ekonomi bangsa. Saat ini kita akan memasuki momen yang paling ditunggu, sebuah sesi yang akan membuka cakrawala dan menggugah semangat bersama para narasumber istimewa, perempuan-perempuan luar biasa, perempuan-perempuan visioner yang tidak hanya menjadi saksi perubahan tapi juga menjadi arsiteknya. Kiprah mereka telah membawa dampak nyata bagi ekonomi bangsa dan menginspirasi banyak generasi. Dan para narasumber kita hari ini bukan hanya hadir dengan gelar dan jabatan, tapi dengan karya nyata dan keberanian yang luar biasa dalam menghadapi tantangan, menggali peluang dan membuka jalan baru bagi kebangkitan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan penuh antusias dan rasa hormat narasumber kita hari ini. Ibu Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Indonesia. Isyana. Dan selanjutnya kami mengundang Ibu Zita Anjani, utusan khusus Presiden bidang pariwisata. Baik, Anissa dan juga para pemirsa, di hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat strategis dan syarat makna, yaitu perempuan, peluang dan tantangan dalam mewujudkan kebangkitan ekonomi 2025. Tema ini bukan hanya refleksi dari realitas, tapi juga panggilan aksi. Karena masa depan ekonomi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kontribusi dan kepemimpinan perempuan. Baik, saya ke Mbak Isyana terlebih dahulu. Mbak Isyana, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Apa capaian yang ingin Anda raih, Mbak Isyana? Oke, terima kasih banyak Mbak Anissa, Mbak Deswita juga. Jadi kalau ditanya soal capaian, sebetulnya yang saat ini posisi saya sebagai salah satu perempuan di kabinet adalah wakil menteri. Tentu saja tugas wakil menteri adalah membantu menteri dan menteri adalah pembantu presiden untuk mewujudkan visi-visi dan misi yang telah dimiliki oleh presiden, yakni asta citanya. Dan salah satu asta cita yang sangat penting menurut saya adalah asta cita yang keempat, bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan kami di kabinet seluruhnya berupaya keras melalui bidang-bidang kami masing-masing untuk mewujudkan itu. Dan bagaimana caranya mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik lagi. Yang paling
kecil unitnya dimulai dari keluarga Mbak Anissa, Mbak Deswita. Dan itulah komitmen Pak Presiden Prabowo Subianto sangat besar untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga Badan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang dulunya namanya BKKBN sekarang dinaikkan tingkatnya menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga agar koordinasi nantinya bisa berjalan dengan lebih baik lagi dengan kementerian-kementerian lain. Karena kalau kita ketahui untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia salah satunya pencegahan stunting menjadi sangat penting di sini. Dan bagaimana komitmen Presiden dengan program-program seperti makan bergizi gratis tidak hanya bagi anak-anak sekolah yang tentunya tujuannya kalau untuk anak-anak sekolah adalah dengan agar gizinya supaya makin baik sehingga mereka kemudian bisa mendapatkan bisa memiliki kemampuan untuk menyerap pelajaran dengan lebih baik lagi, tapi juga makan bergizi gratis untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak-anak usia di bawah 2 tahun. Karena seperti kita ketahui, pencegahan stunting itu sangat penting dilakukan pada usia 1000 hari pertama kehidupan. Dan itu tidak hanya pada saat anak sudah lahir, tapi dimulai dari pada saat anak masih dalam kandungan. Dan BKKBN, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, melalui kader-kader kami, bekerja sama dengan BGN, Pak Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Bapak Wihaji juga sudah melakukan MOU dengan BGN agar kami, kader-kader kami juga bisa mendatangi ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui yang ada di rumah-rumah untuk mendapatkan makan bergizi gratis sehingga upaya pencegahan stuntingnya mudah-mudahan dapat terwujud untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Mbak Isyana, skop tempat Mbak Isyana bertugas ini kan erat kaitannya dengan ibu, dengan perempuan. Anda sebagai perempuan Mbak Isyana, apa peran perempuan yang bisa Anda tingkatkan lagi di kementerian Anda? Iya, peran ibu tentu saja sangat penting, tapi kita harus sama-sama tahu bagaimana kita melihat peran perempuan selama ini dalam pengasuhan sungguh luar biasa. Perempuan bisa menjadi suster, bisa menjadi akuntan, menjadi guru, pengasuh yang luar biasa. Tapi kita tahu kehadiran ayah juga sangat penting. Jadi di Hari Kartini kemarin kami justru melakukan sebuah launching gerakan Ayah Teladan Indonesia. Tujuannya apa? Agar tidak hanya perempuan yang hadir di rumah untuk mengasuh anak-anak Indonesia. Karena apa? Dengan kombinasi yang baik antara ayah dan ibu, hadir kedua-duanya di pengasuhan pada anak-anak, nantinya akan menghasilkan anak-anak yang lebih kuat secara tidak hanya fisik, tapi juga mentalnya. Karena kita tahu bahwa saat ini ada banyak orang-orang yang fatherless kurang lebih. Sehingga kita ingin agar laki-lakinya pun juga bisa sama-sama tidak hanya hadir secara finansial, tapi juga hadir secara emosional dan sama-sama bersama-sama dengan perempuan kita wujudkan agar keluarga ini menjadi keluarga yang utuh. Sehingga apa? Nantinya jika kita banyak ngobrol, hadir secara fisik dan emosional, kedekatan emosional antara orang tua dan anak betul-betul terpenuhi sehingga jika ada perubahan-perubahan kecil yang terjadi pada anak, biasanya perubahan-perubahan kecil itu mungkin tidak terdeteksi kalau kita tidak biasa ngobrol dan banyak berbicara dan berdiskusi. Tapi kalau orang tuanya punya kedekatan mental, biasanya akan berasa ini ada apa dengan anak saya. Kemudian diajak ngobrol, oh mungkin ternyata ada permasalahan di sekolah. Supaya apa? Permasalahan yang awalnya masih kecil, jangan nantinya berkelanjutan dan nantinya akhirnya menjadi permasalahan yang besar. Oke, luar biasa. Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari Mbak Isyana sendiri terkait dengan peran perempuan di kementerian dan juga maupun keluarga ya. Ini saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Mbak atau Ibu atau Mbak sepertinya masih muda ya. Mbak Zita Anjani selaku utusan khusus Presiden di bidang pariwisata. Mbak, yang kita tahu bahwa Mbak Zita ini dikenal seorang perempuan politisi yang aktif ya di media sosial begitu. Kalau menurut Mbak Zita sendiri, perlu nggak sih ada aturan di media sosial ini utamanya untuk pejabat publik? Kalau gini, kita kan di Indonesia ini kan negara demokrasi. Jadi esensi utama dari demokrasi adalah saya rasa freedom of speech.
kebebasan untuk berpendapat. Tapi tentunya jangan lupa juga kita diatur oleh Undang-Undang Dasar dan juga Pancasila, di mana sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita juga negara yang menganut nilai-nilai Pancasilais, yang juga menganut nilai-nilai agama. Jadi saya rasa tentu kita harus selalu mendukung, mengutamakan kebebasan berpendapat, kebebasan pers, tapi juga kita harus menjadi manusia-manusia yang berakhlak. Karena ini temanya perempuan, penting sekali untuk menjadi perempuan hari ini harus 3B. Brain, beauty, behavior. Cantik, berakhlak, dan juga cantik, berakhlak, dan juga baik ya. Brain, beauty, behavior. Jadi saya rasa dalam media sosial tentu kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Apa yang kita share tentu banyak yang melihat, apalagi sudah menjadi seorang politisi, public figure, apalagi Mbak Isyana, saya di sini ada Mbak Wamen Pariwisata juga. Kita ini sudah menjadi pembantu presiden. Jadi ya masalah pribadi, urusan pribadi itu sudah nomor 2, nomor 3 dan kesekian. Yang paling utama adalah masalah bangsa negara. Di sini semua yang kita lakukan harus untuk pengabdian kepada Indonesia. Jadi saya rasa kebebasan berpendapat itu tetap penting, tapi bijak-bijaklah dalam menggunakan media sosial. Oke, ini kalau kita lihat beberapa waktu belakangan ada beberapa konten dari Mbak Zita sendiri memang menuai kritikan begitu ya. Bagaimana dari Mbak Zita untuk menyikapinya, terutama untuk kesehatan mental nih Mbak? Menghadapi kritik ya, kesehatan mental. Kalau saya ada 3 rutinitas yang hampir udah 10 tahun lebih saya jalankan. Gak pernah saya tinggalkan karena di era digital, di zaman yang modern, penting kita untuk selalu menjaga kebugaran, kesehatan mental, apalagi di tengah kesibukan sebagai multitasking woman, sebagai ibu, istri, dan juga bekerja di dunia profesional. Pertama, olahraga. Olahraga penting, saya kalau olahraga bisa 4-5 kali dalam seminggu, tapi yang paling penting adalah ketika badan kita lagi gak enak, lagi sakit, ya jangan dipaksakan. Harus terus juga mendengarkan kebutuhan tubuh kita. Yang kedua, tentunya buat saya tuh baca buku. Baca buku, kan ada pepatah, buku adalah jendela dunia. Albert Einstein juga pernah menyampaikan meja yang berantakan menggambarkan isi kepala yang berantakan, meja yang kosong menggambarkan isi kepala yang kosong. Jadi buku adalah jendela pengetahuan, jadi saya tidak pernah berhenti baca buku. Bahkan ketika baca buku itu terapi buat saya Mbak. Jadi yang namanya overthinking, stres, lalu mungkin emosi berlebihan itu hilang. Membaca buku itu yoga buat saya. Dan yang ketiga yang saya selalu jaga juga pola makan yang sehat. Karena ya bertambah usia, sekarang sudah punya anak 3 juga, ya nggak bohong ya kalau kerja sampai malam ya ada pusing masuk angin tuh ada. Jadi makan yang sehat, makan makanan yang bergizi, nutrisi itu penting. Jadi ketika kita bisa balance antara kesehatan mental, kesehatan fisik, ya pasti pengambilan keputusan juga lebih baik, dan juga penting sekali untuk bisa balancing di tengah kesibukan dan juga era digital yang semakin luas ini. Oke, terakhir buat Mbak Isyana. Mbak Isyana, terkait sama kayak pertanyaannya ke Mbak Zita. Terkait dengan kesehatan mental perempuan, itu terkadang-kadang di kementeriannya Mbak Isyana ini kesehatan mental perempuan itu dilupakan. Jadi memang perempuan ini dipaksa menjadi seorang multitasker. Bekerja, ngurus anak, ngurus keluarga. Ada tidak sih cita-cita ingin mengurusi masalah itu di Kementerian Mbak Isyana terkait dengan kesehatan mental para ibu yang walaupun katanya cuma di rumah kok kerjanya, tapi kerja di rumah itu 24/7 dibandingkan kita yang di kantor loh. Menurut saya profesi ibu rumah tangga itu sangat mulia karena pekerjaannya tidak ada jam istirahatnya dan kita sama-sama tahu tidak ada cutinya, dan setiap saat itu bahkan kadang-kadang kita mau ke toilet aja digedor-gedor gitu kan ya, sebetulnya kan kalau menjadi seorang ibu pasti sangat relate dengan ini. Tapi yang paling penting sebetulnya kalau di kementerian kami ada banyak program-program mulai dari bina keluarga balita, bina keluarga remaja, dan bina keluarga lansia. Karena perempuan itu kan pada saat dia menjadi ibu, dia juga biasanya masih punya ibu yang harus diurus juga. Jadi
kementerian kami ini mengurusi siklus hidup manusia. Mulai dari preconception pada saat sebelum dilahirkan, kemudian pada saat keluarga memiliki keluarga balita, pada saat remaja tantangannya berbeda lagi, pada saat bina keluarga lansia, keluarga yang memiliki lansia tantangannya akan berbeda lagi. Itu semua dilakukan dan terus dilakukan dan tidak hanya di tingkat pusat saja, tapi betul-betul hingga ke daerah-daerah. Kami punya yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas, dan itu di Kampung KB itu program-program berjalan, baik Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia. Termasuk juga kelas-kelas online kami lakukan, dan mudah-mudahan nantinya akan lebih banyak lagi bisa mencakup lebih banyak orang, sehingga dapat lebih banyak orang lagi yang terbantu. Kelas-kelasnya disesuaikan dengan permintaan juga, misalnya 2 bulan yang lalu temanya adalah bagaimana bisa mengatasi anak-anak ataupun bukan mengatasi ya, tapi bagaimana menghadapi jika sebuah keluarga memiliki anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang minggu lalu adalah temanya tentang bagaimana menghadapi bullying pada anak. Tapi untuk ibunya sendiri pun juga menjadi sangat penting. Karena apa? Kesehatan mental ibu, jika ibu tidak sehat secara mental maka dia tidak akan kuat untuk mengurusi keluarga seluruhnya. Dan ini menjadi salah satu yang sangat penting dan juga tentunya akan terus kami perhatikan supaya ibu-ibu Indonesia memiliki kesehatan mental yang kuat agar nantinya anak-anak yang ada di bawah pengasuhan ibu bersama dengan ayah betul-betul bisa sama-sama menjadi anak-anak yang berkualitas. Karena sebetulnya kalau kesehatan mental ibu itu kuncinya adalah pada saat capek atau lelah atau marah. Mana ada sih ibu yang gak pernah marah ya. Pada saat itu pasangannya harus bisa melihat, oh sudah marah nih, Bu silakan masuk kamar dulu sebentar saya yang handle. Jadi ada pembagian peran, termasuk juga kalau ayah sudah marahnya terlalu berlebihan, step outside dulu, stop dulu, step aside. Gantian, karena ya itu seperti yang tadi saya sampaikan, orang tua itu bukan sendirian, bukan hanya tugas ibu, tapi tugas ibu dan ayah bersama-sama untuk mendidik anak-anaknya. Luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Isyana, Mbak Zita, terima kasih banyak atas bincang-bincang yang penuh inspirasi malam hari ini. Betul sekali. Dan selanjutnya kami persilakan dengan segala hormat untuk kembali ke tempat duduk. Sekali lagi kita boleh berikan tepuk tangan untuk Mbak Isyana dan Mbak Zita.